Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kadek Septiani, NPM 21711014. Kelas 2A. Di sini, saya akan menjelaskan isu terkait hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu tragedi Pulau Mas. Sebelum saya menceritakan kronologi Pulau Mas, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan HAM atau hak asasi manusia. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap individu. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati hak setiap orang. Langsung saja ke kronologi kejadian. Kronologi kejadian menurut Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Pol Irawan, pelaku yang pertama kali masuk adalah Ramlan Buntar-Buntar. Dia menodongkan senjata api kepada seorang sopir keluarga Dodi, sehingga berhasil masuk ke dalam rumah. Ketika di dalam rumah, Ramlan pun turut menodongkan pistolnya kepada pembantu di rumah tersebut. Ia meminta seorang pembantu menunjukkan di mana tempat tidur Dodi. Sementara itu, 3 orang rekan Ramlan, yaitu Erwin Situmorang, Hafiz Berenius Sinaga, dan Ius Pane, ikut masuk ke dalam rumah. Kemudian, ketika mendengar ribut-ribut tersebut, putri pertama Dodi, yaitu Diona Arika yang berumur 16 tahun, keluar dari kamar yang berada di lantai 2 rumah tersebut. Kemudian salah satu pelaku menghampirinya dan menyeret Diona. Diona diseret dari kamar lewat tangga, lalu dipukul menggunakan pistol, ucap dia. Seluruh orang yang ada di rumah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kamar mandi. Dodi yang pada awalnya tidak ada di rumah, namun secara kebetulan ia datang pada pukul 14.35 waktu Indonesia bagian Barat. Ia ikut dimasukkan ke dalam kamar mandi bersama yang lain karena ia tidak mampu melawan. Kemudian yang kedua yaitu kronologi penemuan korban. Kasus ini terbongkar karena polisi mendapatkan laporan dari Saila, putri yang merupakan teman dari anak Dodi yang bernama Diona Arika. Pada Selasa 27 Desember 2016, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Saila memutuskan ke rumah Dodi karena Diona tak bisa dihubungi sejak Senin tanggal 26 Desember 2016 pada sore hari. Padahal keduanya berencana untuk jalan-jalan pada hari Senin itu. Tadi pagi, kesini ternyata tidak ada yang menjawab dan pintu tidak terkunci. Sampai dia masuk ke dalam rumah, ada rintihan di kamar mandi. Karena ia perempuan, ia takut dan kemudian berlari dan langsung mencari bantuan ke security, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Komdes Raden Prabowo Argo Yuwono di lokasi kejadian Selasa. Setelah mengadu ke security, akhirnya diputuskan untuk melaporkan ke polisi yang berada di pos Kayu Putih. Kemudian, polisi menemani Saila untuk mengecek keadaan di dalam rumah Diona. Mendengar ada rintihan di dalam kamar mandi, akhirnya polisi bersama warga mencoba membuka paksa pintu kamar mandi yang terkunci dari luar. Setelah pintu itu berhasil didobrak, polisi bersama warga sangat terkejut melihat kejadian di dalam kamar mandi tersebut. Dalam kamar mandi itu terdapat 11 korban dalam kondisi bertumpuk satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pelaku tertangkap. Tidak lama berselang, yakni pada tanggal 29 Desember 2016, polisi berhasil menangkap 3 orang pelaku sementara. Salah satu di antaranya bernama Ius Pane
masih menjadi buronan. Ius berhasil ditangkap di Medan, Sumatera Utara pada Minggu 1 Januari 2017. Dua tersangka pertama yang diamankan polisi adalah Ramlan Buntar-Buntar dan Erwin Situmorang di sebuah kontrakan di Gang Kalong, RT 08, RW 02, Bojong Rawalumbu, Bekasi, Rabu 28 Desember 2016. Kemudian pada malam harinya, polisi menangkap Hafiz Bernius Sinaga di kawasan Bekasi juga. Ramlan disebut polisi sebagai pimpinan dari komplotan tersebut dan juga otak dari perampokan dan pembunuhan itu. Ramlan tewas akibat kehabisan darah setelah ditembak polisi saat penangkapan. Kemudian, ketiga pelaku yang masih hidup dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Jukto, pasal 365 KUHP tentang pencurian, dan pasal 333 KUHP tentang penyekapan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, hukuman mati. 1 tahun berselang, yakni pada tanggal 17 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur memutuskan hukuman mati bagi ketiga terdakwa tersebut. Sesuai dengan tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, menimbang bahwa para terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan, maka Majelis Hakim memutuskan Ridwan Sitorus alias Ius Pane dan Erwin Situmorang pidana hukuman mati, serta memutuskan Hafiz Sinaga pidana hukuman seumur hidup, ucap Hakim Ketua Gede Aryawan saat memimpin sidang putusan. Hal-hal yang memberatkan mereka adalah bahwa dari perbuatan para terdakwa membuat korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan 5 lain diantaranya mengalami luka-luka. Perbuatan terdakwa juga sangat kejam dengan memasukkan 11 orang ke dalam kamar mandi tanpa lubang ventilasi dan tanpa penerangan, kemudian dikunci, jelas dia. Pendapat saya terkait tragedi Pulau Mas ini sangatlah pantas jika mereka dihukum mati, karena menyebabkan sebagian orang meninggal dunia dan luka-luka. Selain itu, mereka telah mengambil barang yang bukan hak mereka. Peristiwa ini juga termasuk pembunuhan berencana. Sekian penjelasan terkait isu hak asasi manusia dari saya. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.